Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Dari Sana Channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang hasil pengumuman kelulusan tes ujian masuk Gontor. Dan ternyata di tahun 2021 ini atau pendaftaran kemarin ini ada calon pelajar Gontor yang lulusnya bukan di Gontor melainkan di pondok lain. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan stay tune di video ini. Dan jangan lupa yang baru gabung di Dansa Channel, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan tulis juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini aku mau ngasih tahu dulu bagaimana sih sistem pengumuman kelulusan tes masuk Gontor ini. Jadi hasil pengumuman tes masuk Gontor ini baik putra ataupun putri akan dibagi atau disebar secara merata ke seluruh pondok Gontor. Jadi walaupun kalian pendaftarannya dan ujiannya di Gontor Pusat, yaitu ada di Gontor Putra 1 dan Gontor Putri 1, hasil pengumuman kelulusan tetap akan dibagi secara merata ke seluruh pondok Gontor. Seperti Gontor Putra 2, 3, 4, begitu juga dengan Gontor Putri. Dan pada saat hari pengumuman kelulusan tes masuk Gontor ini, seluruh capel Gontor atau calon pelajar Gontor akan dikumpulkan di satu tempat dan mereka akan dipanggil satu persatu dengan menyebutkan nomor pendaftaran mereka. Example, lulus Gontor Putri 1 dengan nomor urut 503, 504, 505. Dan apabila jumlah calon pelajar yang lulus Gontor Putri 1 ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan Gontor Putri berikutnya, kayak Gontor Putri 2, 3, 4, 5, dan begitu pula untuk yang di Gontor Putra. Dan ini ada beberapa gambar mengenai pengumuman hasil ujian masuk KMI Gontor. Di tahun 2021 ini, hasil pengumuman kelulusan tes masuk Gontor, ada capel Gontor yang lulusnya bukan di pondok Gontor, melainkan mereka lulus di pondok alumni Gontor yang sudah direkomendasikan oleh pihak pondok Gontor sendiri. Pondok alumni Gontor di sini yaitu pondok yang didirikan oleh ustadz atau ustadzah yang merupakan alumni Gontor. Dan sistem pendidikan dan pelajaran yang ada di pondok alumni juga sama seperti yang ada di Gontor. Lalu apakah mereka ini tidak lulus? Jadi mereka yang ditempatkan di pondok alumni Gontor ini sebenarnya mereka ini lulus. Hanya saja mereka ditempatkan terlebih dahulu di pondok alumni Gontor selama 1 tahun. Dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mendaftar di Gontor akan dikembalikan kepada mereka kembali yang lulus di pondok alumni Gontor. Dan mereka yang ditempatkan di pondok alumni Gontor ini, mereka juga diberikan suatu keistimewaan, di mana pada saat pendaftaran capel Gontor di tahun 2022 dibuka, mereka dapat mendaftarkan kembali sebagai capel Gontor tahun 2022, dan mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian tes masuk Gontor. Dengan kata lain, mereka sudah dinyatakan lulus masuk Gontor. Dan pada saat pendaftaran capel Gontor di tahun 2022 dibuka, mereka cukup menyerahkan surat keterangan lulus pondok alumni Gontor yang diberikan oleh pihak Gontor pada saat pengumuman kelulusan di tahun 2021. Dan menyertakan juga rapot yang diberikan oleh pihak pondok alumni Gontor. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian acceleration atau ujian loncatan kelas, sehingga mereka bisa langsung naik ke kelas 2, kelas 3, atau kelas yang lebih tinggi. Lalu kenapa sih kak, kok mereka ini ditempatkan dulu di pondok alumni Gontor, tidak langsung ditempatkan di pondok Gontor sendiri? Nah, kalau ini menurut aku ada 2 alasan yang mungkin pihak Gontor juga sudah dipikirkan secara matang juga. Yang pertama, mungkin dapat disebabkan karena batas kuota penerimaan capel Gontor yang terbatas.
Hal ini bisa dilihat dari ruang kelas atau ruang belajar dan kamar tidur yang sudah terpenuhi dengan adanya penambahan jumlah chapel Gontor sebanyak itu. Kalau berdasarkan pengalaman aku selama jadi santri di Gontor, hampir tiap tahunnya ini Gontor selalu membangun gedung-gedung baru untuk kamar para santri, ruang belajar, kelas, ataupun yang lainnya, sehingga hampir tiap tahunnya ini kuota penerimaan santri juga akan bertambah. Kemudian alasan yang kedua, kalau menurut aku ini juga berkaitan dengan pendaftaran calon pelajar Gontor di tahun 2022 yang dibuka di tanggal 1 Ramadan atau 2 April 2022 dan akan ditutup pada tanggal 23 Ramadan atau tanggal 24 April 2022. Dan setahu aku ini, anak-anak SD di bulan April ini mereka belum selesai ujian sekolah, sehingga mereka belum mempunyai ijazah yang merupakan salah satu berkas yang harus disertakan pada saat pendaftaran Chapel Gontor di tahun 2022. Sehingga apabila hal ini terjadi, maka otomatis Chapel Gontor di tahun 2022 pasti akan menurun. Sehingga para Chapel Gontor di tahun 2021 yang lulus di Pondok Alumni Gontor, mereka akan mengisi kuota penerimaan Chapel Gontor di tahun 2022. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu karena ini masih menurut aku aja. Jadi teman-teman cukup mengikuti informasi terkait daftaran Chapel Gontor di tahun 2022. Dan kalau menurut aku, kebijakan yang diberikan Gontor ini menurut aku sangat bagus karena para Chapel Gontor di tahun 2021 yang diluluskan di Pondok Alumni ini, mereka bisa beradaptasi terlebih dahulu dengan suasana pondok dan mereka juga bisa belajar terlebih dahulu pelajaran-pelajaran pondok terutama menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika mereka kembali ke Gontor, mereka sudah tidak kaget lagi dengan suasana pondok yang pastinya lebih ketat dan pelajaran-pelajaran yang menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa Inggris. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan di video aku selanjutnya, aku akan membahas tentang informasi pendaftaran masuk Gontor di tahun 2022. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.